Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari mata kuliah perancangan 2 akan menjelaskan tentang bab rancangan anggaran biaya dengan dosen pengampu Ibu Nurul Rohmah, ST, MT, MSc. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Riko Dharma Putra, yang kedua Henry, yang ketiga Misrawi. Nah, untuk bab selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya, Misrawi. Silakan. Perkenalkan, nama saya Misrawi. Saya akan menjelaskan slide selanjutnya ini. Konsep perhitungan rancangan anggaran biaya. Ada 5 konsep yang ada di slide. Pertama, menentukan jenis-jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Dan kedua, menghitung volume tiap jenis pekerjaan. Ketiga, memasukkan harga satuan pekerjaan. Keempat, menghitung harga tiap jenis pekerjaan. Kelima, merekap hasil perhitungan. Ya, dari 5 konsep ini nanti saya akan paparkan dari nomor 1 sampai nomor 5. Satu jenis pekerjaan yang akan dilakukan meliputi selanjutnya, Mas. Meliputi pertama pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan ini meliputi pembersihan lahan, pembangunan direct tiket, biaya koordinasi atau keamanan, biaya mobilisasi, dan demobilisasi, pengadaan listrik, dan lain-lain. Next. Yang kedua, pekerjaan lantai 1. Pekerjaan lantai 1 meliputi pekerjaan fondasi berupa galian dan timbunan tanah, pemotongan kepala tiang pancang, registing fondasi dan slope, pengecoran lantai kerja, pembesian, pengecoran lantai beton. Yang ketiga, pekerjaan lantai 2 sampai 8, lantai 4, pekerjaan scaffolding, registing, pembesian, pengecoran beton. Dan selanjutnya pekerjaan lantai 5 atau atap, pekerjaan scaffolding, registing, pembesian, pengecoran beton. Untuk yang kedua, menghitung volume tiap jenis pekerjaan. Perhitungan volume pekerjaan ini bisa mengatur karena pada dasarnya kontrak pekerjaan konstruksi lebih mengacu pada gambar. Program yang serahkan ketika dilakukan tender pekerjaan konstruksi, sehingga ketika ada pekerjaan yang dilakukan di luar gambar program, maka itu termasuk kategori pekerjaan tambah kurang. Dalam menghitung volume pekerjaan ini, kita harus menguasai ilmu perhitungan geometri untuk setiap jenis pekerjaan, baik ukuran dalam satuan luas, contoh perhitungan biaya budgeting, satuan volume, meter kubik untuk pekerjaan galian tanah, atau ukuran berat kilogram untuk volume pembesian, dan pekerjaan dengan satuan lumsum seperti biaya mobilisasi, ya. Selanjutnya, menghitung harga tiap jenis pekerjaan. Menghitung harga tiap jenis pekerjaan. Harga satuan pekerjaan merupakan biaya untuk tiap jenis pekerjaan per satu satuan pekerjaan. Misalnya, harga satuan pekerjaan per meter kubik. Pada pekerjaan registing atau harga satuan meter kubik pada pengecoran beton. Harga satuan ini biasanya berbeda untuk tiap perusahaan konstruksi dan merupakan strategi masing-masing perusahaan dalam mengatur kinerja atau produktivitas
pekerja, sehingga bisa menghasilkan harga satuan kerjaan. Belum. Yang keempat, menghitung harga tiap jenis pekerjaan. Harga atau biaya tiap jenis uraian pekerjaan didapatkan dengan mengendalikan volume pekerjaan dengan harga satuan tiap pekerjaan. Dan kelima, yang terakhir, merekap hasil perhitungan. Merekap hasil perhitungan dapat dibagi per tiap lantai dengan menjumlahkan harga tiap jenis pekerjaan dan ditotalkan sehingga mendapatkan total biaya pekerjaan struktur. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Berikut merupakan contoh perhitungan dengan tujuan pembaca lebih mudah memahami tata cara perhitungan volume pekerjaan. Kami akan memberikan salah satu contoh perhitungan volume pekerjaan pada lantai 2 bangunan yang terdiri dari balok, kolom, dan plat lantai. Untuk yang pertama ini contoh perhitungan volume pekerjaan pada balok. Dengan panjang balok 8 meter, dengan mutu beton 26 MPa. Dengan dimensi kolom yang menumpuk pada balok 600 kali 600 mili. Ya, slide selanjutnya. Berikut contoh perhitungan volume bekisting. Pada bekisting balok, kita hitung panjang bersih balok terlebih dahulu. Dengan rumus panjang balok dikurangi setengah panjang penampang balok dikurangi setengah lebar penampang kolom. Nah, di sini panjang baloknya 8 meter, dikurangi setengah panjang penampang kolom. Penampang kolomnya tadi kan 600 mili, ya. Setengah kali 0,6 di dalam satuan meter, dikurangi setengah kali 0,6 lagi. Sama kan, karena persegi. Dengan hasilnya 7,4 meter. Yang kedua, menghitung bekisting. Yang kedua, bekisting mengcover 3 sisi balok, yaitu bagian bawah, bagian kiri, dan kanan. Sehingga dapat kita ketahui bagian bawah balok dapat hitung 7,4 dikalikan 0,3. Oke, bagian bawah baloknya. Bagian kiri balok 7,4 dikali 0,5. Bagian kanan balok 7,4 dikali 0,5. Ini dimensi baloknya 0,3 sama 0,5. Dengan total luasan bekisting pada balok 2,22 ditambah 4,44 ditambah 4,44 sama dengan 9,62 meter persegi. Perhitungan bekisting di atas merupakan perhitungan detail yang secara tepat. Tetapi terkadang kita bisa juga menghitung secara kasar saja tanpa mengurangi balok menjadi bentang bersih, tetapi langsung menggunakan sesuai bentang balok. Jadi selisih yang ada dijadikan sebagai safety factor. Oke, selanjutnya. Yang kedua, kita akan menghitung volume beton. Pada perhitungan volume beton biasanya langsung digunakan cara konservatif sesuai volume balok, tanpa direduksi dengan volume pembesian. Karena pada pengecoran beton sering terjadi waste dan dibutuhkan safety factor yang lumayan besar. Waste ini bisa berupa tertinggal pada truk mixer, pipa pengecoran, untuk silinder tes. Mulai menghitung volume betonnya dengan rumus panjang balok dikalikan lebar balok dikalikan tinggi balok 8 meter dikalikan 0,3 meter dikalikan 0,5 meter, hasilnya 1,2 meter kubik volume beton. Perhitungan volume pembesian sesuai dengan gambar tertera. Untuk volume pembesian harus membagi tulangan pembesian antara tulangan utama dengan tulangan sengkang dan harus memperhitungkan panjang penyaluran dan panjang tekukan sengkang. Untuk menghitung tulangan utamanya,
Uh, kita hitung di tulangan panjang besi di tumpuan dulu dengan rumus 2 kali dalam kurung jumlah panjang tulangan dikalikan 1/4 bentang balok ditambah 2 kali 40 kali diameter dengan hasil 7,2 meter. Untuk di lapangannya dengan rumus jumlah tulangan dikalikan dalam kurung setengah bentang balok ditambah 2 kali 40 kali diameter dengan hasil 36 meter. Untuk total volume besi tulangan utama, total panjang besi di tumpuan sama lapangan dijumlahkan, kemudian dikali luas lingkaran, luas 1/4 pi d kuadrat dikalikan berat jenis baja. Dengan hasilnya 416 kg. Berikutnya untuk menghitung tulangan sengkang. Untuk menghitung tumpuannya 2 kali 1/4 bentang dibagi 0,1 sama dengan 40 sengkang, masing-masing 3 kaki. Di mana satu sengkang sebagai rumus sebagai berikut ini: 2 kali 0,5 dikurangi 0,08 ditambah 2 kali 0,3 dikurangi 0,08 ditambah lagi 2 kali 6 kali diameter tutup kurung ditambah 0,5 dikurangi 0,08 ditambah 2 kali 6 kali diameter dengan hasil 2,45 meter untuk satu sengkangnya. Total panjang sengkang di tumpuan 40 dikalikan per satu sengkangnya tadi sama dengan 98 meter. Untuk di lapangan, setengah bentang dibagi 0,15 sama dengan 26 sengkang, masing-masing 2 kaki. Di mana satu sengkang dihasilkan 1,43 meter dengan total panjang sengkang di lapangan 26 dikalikan 1,43 meter, hasilnya 37 meter. Total berat baja sengkang rumusnya sama seperti pembahasan sebelumnya. Dijumlahkan dulu, kemudian dikalikan luas lingkarannya dengan hasil 140,6 kg. Jadi total volume pembahasan pada balok dapat diketahui yakni 556,6 kg. Yang kedua, perhitungan volume pekerjaan kolom. Gambarnya sebagai berikut. Detail penulangannya. Perhitungan bekisting kolom. Bekisting kolom mengcover 4 sisi pada kolom. Dihitung dari tinggi kolom 4,5 meter, sehingga total luasan bekisting pada kolom adalah 4 dikalikan 4,5 dikali 0,5. Hasilnya 9 meter persegi. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya, Mas. Perhitungan volume beton kolom. Pada perhitungan volume beton biasanya langsung digunakan cara konservatif sesuai volume tanpa direduksi dengan volume pembersihan, karena pada pengecaran beton sering terjadi waste dan dibutuhkan safety factor sama seperti yang tadi. Untuk menghitung volume beton kolom, rumusnya tinggi kolom dikalikan luasan penampang kolom, dapat dihasilkan 1,125 meter kubik. Perhitungan pembersihan kolom. Untuk volume pembersihan harus membagi tulangan pembersihan antara tulangan utama dengan sengkang dan harus memperhitungkan panjang penyaluran dan panjang tekukan sengkang. Untuk menghitung tulangan utamanya, yang pertama total panjang besi tulangan utama diketahui di sini dihasilkan 84,72 meter
dengan rumus seperti berikut. Untuk total volume dapat diketahui 534,6 kg. Untuk tulangan sengkangnya dihasilkan 4,2 meter untuk tumpuan. Untuk lapangannya total panjang sengkang di tumpuan dari perhitungan di atas didapatkan 92,4 meter. Nah, untuk di lapangannya didapatkan 63 meter. Nah, total berat baja sengkang diketahui di sini 161,8 kg. Jadi, total volume pembersihan pada kolom atau K2 di sini diketahui diketahui 696,4 kg. Berikutnya, perhitungan volume pekerjaan plat lantai. Perhitungan backcasting plat. Backcasting plat mengcover satu sisi saja pada bagian bawah, sehingga luasan total backcasting pada plat adalah 4 dikalikan 8 kali 8, sama dengan 64 meter persegi. Ya. Selanjutnya. Perhitungan volume beton plat. Pada perhitungan volume beton biasanya langsung digunakan cara konservatif sesuai volume plat tanpa direduksi dengan volume pembersihan, karena pada pengecoran beton sering terjadi waste dan dibutuhkan safety factor yang lumayan besar. Waste ini bisa berupa tertinggal pada truk, pipa pengecoran, dan silinder sama seperti sebelumnya. Volume beton plat dihasilkan 11,52 meter persegi. Untuk perhitungan pembersihan plat didapatkan total di tulangan arah X itu 361,6 meter. Ya. Tulangan arah Y didapatkan 753,15 kg. Kalau tulangan arah Y 361,6, sorry. Untuk total berat bajanya didapatkan 753,15 kg. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya Mas Hendri tentang rancangan anggaran biayanya yang telah disusun. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil rekapan rencana anggaran. Jadi tadi yang contohnya kan dikasih itu kan kita memberikan contoh pada lantai 2 ini. Jadi lantai 2 itu kan dia perhitungannya itu ada balok ini, dan setelah ada balok juga ada kolomnya yang kolom dengan notasi K2, dan kemudian ada pekerjaan pelat. Nah, jadi dari yang dijelaskan teman saya tadi, Mas Riko, jadi ini kita bisa lihat, jadi kurang lebih sebenarnya kesimpulan dari penjelasan Mas Riko tadi adalah, pertama nih kita menghitung itu, kita hitung pada balok. Ini contohnya pada balok dulu. Jadi pada balok ini kita kan ada perhitungan tadi terdiri dari backcasting, terus ada volume betonnya, dan kemudian ada volume pembesiannya. Nah, untuk volume backcasting ini, jadi volume backcasting ini kan satuannya kan adalah luas. Jadi backcasting cover atau dia sebagai cetakan pada betonnya balok ini. Jadi waktu kita mau mengecor, dia ini akan ditahan oleh backcasting ini. Jadi perhitungan backcasting ini tadi bisa kita lihat kan, ini kita perhitungannya secara detail, juga bisa secara konservatif. Nah, kalau untuk perhitungan volumenya ini langsung kita hitung aja dari ukuran volume dari balok itu sendiri. Jadi panjang balok kan penampang baloknya atau lembar balok kali tinggi balok.
Nah, sedangkan untuk perhitungan volume pembesiannya ini ya tetap kita bagi menjadi dua, jadi tulangan utama sama sengkang. Nanti tulangan utama ini tulangan utama ini kan ada tulangan utama di bagian tumpuan dan di bagian lapangan. Jadi kita mesti ingat karena lagi ini kan beda nih kode baloknya di antara tumpuan sama di lapangan. Jadi ini maksudnya penulangannya beda di antara tumpuan dan di lapangan. Jadi di tumpuan ini bisa kita lihat nih tulangan utamanya itu ada 9, sedangkan pada lapangan ini cuma ada 6. Jadi berbeda. Jadi kenapa kita pisah gitu antara tumpuan dengan lapangan. Nah, cuman untuk tiap di tumpuan dan di lapangan ini kita mesti kalikan dengan panjang penyaluran. Nah, panjang penyalurannya ini bisa kita lihat tadi adalah 40D. 40D ini kita ambil standar 40D gitu. Sebenarnya ada perhitungan yang lebih detail lagi, bisa ngacu pada SNI, ada tabel-tabelnya, dan itu diperhitungkan sesuai dengan kotakan betonnya dan mutu bajanya, ada pengaruh sebenarnya. Tapi kalau kita mau ambil amannya, langsung ambil 40D, ini juga udah termasuk aman gitu. Nah, kita kenapa kalikan 2? Karena kan panjang penyaluran ini ada dua sisi, jadi pada waktu tulangan ini, bisa kita lihat di gambar ini, nah tulangan ini waktu tulangan utamanya udah dipasang ini kan di lapangan sama dia ada yang putus. Jadi otomatis yang putus ini ada panjang penyaluran ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Sehingga kenapa ini kita kalikan 2 gitu. Nah, setelah itu kita juga tinggal untuk menghitung tulangan sekang ini ada bagusnya tuh kita plotting dulu di AutoCAD. Jadi dilakukan plotting di AutoCAD, setelah kita plotting itu nanti kita tinggal tulangan sengkangnya, habis itu tinggal kita kopas dengan jarak sesuai dengan jarak sengkang itu sendiri. Nah, di mana untuk tumpuan ini panjang jarak sengkangnya ini space-nya itu adalah 100 mm, jadi 0,1 ini. 0,1 meter ini atau 100 mm. Sedangkan untuk di lapangan ini adalah 150, makanya ini kenapa 0,5. Nah, dan untuk 6D ini adalah panjang penyaluran pada sengkang. Jadi pada sengkang ini panjang tekukannya gitu. Jadi lebih seringnya sebutnya sih panjang tekukan gitu, 6D. Jadi, nah ini kenapa kita kalikan dengan 6D. Dan kenapa lagi dikalikan 2 ya? Karena tekukannya kan ada jadi bentuk tekuk 135 derajat itu kan ada 2. Nah, setelah kita hitung semua, untuk perhitungan volume pekerjaan kolom sih sebenarnya mirip-mirip sama hitungan volume pada pekerjaan balok. Jadi hampir sama saja. Dia juga kita bagi lagi, nanti ada tulangan utama. Cuman tulangan utamanya ini, beton ini nggak ada istilah tumpuan sama lapangan, jadi dia lurus saja gitu. Jadi langsung satu batang besi langsung sepanjang itu aja gitu. Nggak ada. Cuman yang ada tumpuan sama lapangan itu adalah pada sengkangnya aja gitu. Nah, makanya ini kita bisa lihat kan total panjang besi tulangan utama, langsung aja jumlah tulangannya kan tadi ada 12, yang tinggi kolom. Jadi maksudnya kita cari dulu panjang satu tulangannya ini berapa, tinggi kolom kan dikalikan dengan 40D ini ada atas dan bawah penyalurannya, baru kita kalikan jumlah tulangan. Jadi kita ketemu total panjang besi yang dibutuhkan pada tulangan utama, ini ada 84,72 meter. Nah, setelah itu tinggal kita hitung volumenya, tinggal kita kalikan dengan berat jenis dan dikalikan dengan luasan penampangnya. Nah, setelah itu kita baru hitung lagi sengkang sampai perhitungan di balok. Setelah itu kita hitung yang pelat juga ada, tinggal kita hitung, kita bagi dengan menjadi tulangan arah X untuk pembesiannya ya, arah X dan arah Y. Nah, setelah itu kita semua pekerjaan ini akan kita rekap dari total pembahan, terus ini ibaratnya pekerjaan persiapan lah, pembersihan lahan, bikin kantor direksi, kit, terus koordinasi, mungkin ada biaya alat-alat. Nah, baru kita hitung dengan pekerjaan strukturnya di lantai 1 dari pekerjaan tiang pancang, bor fondasi. Kita hitung pekerjaan lantai 2, dan lantai 2 ini identik dengan lantai 3 dan lantai 4. Nah, kemudian lantai 5 untuk atapnya juga identik, hanya saja nggak ada kolom gitu. Karena di lantai 5 kan kolom lagi yang naik ke atasnya. Setelah itu kita totalkan gitu. Nah, untuk ini bisa kita lihat untuk harga satuannya ini kita mengambil acuan dari harganya
Pemkot Surabaya. Jadi ini ada saya sertakan lampirannya. Nah, ini dari harga satuan pokok kegiatan yang dari Pemkot saya. Jadi ini bisa kita lihat juga. Nah, ini bisa kita lihat mungkin agak sebentar. F5. Nah, ini bisa kita lihat ini detailnya dari harga pokok pekerjaannya ini dari Surabaya. Nah, ini untuk pokok pekerjaannya ini untuk beton K300. Jadi kan pada perhitungan kan menggunakan mutu beton FC26 MPa. Jadi FC26 MPa itu mendekati dan dengan K300 sehingga kita pakai dengan pekerjaan beton 300 yang diambil. Nah, untuk pekerjaan yang lain bekising slope ini dipakai pada pekerjaan lantai. Kemudian ada pekerjaan bekising kolom, ini langsung dimasukkan. Jadi nilai SPK, nilai HSPK-nya ini 383 646. Kemudian pekerjaan bekising balok, pekerjaan bekising lantai. Nah, selanjutnya ini ada juga pekerjaan kolom beton bertulang. Ini untuk beton bertulang yang 300 kilo, sedangkan pada perhitungan ini lebih dari 300 kilo, jadi dipisah gitu. Mengambil HSPK-nya ini untuk upahnya saja, kemudian betonnya tadi dipakai lagi yang tadi beton K300. Jadi kita hitung terpisah. Nah, ini saya ada penjelasan dari saya di sini. Nah, pada harga satuan pekerjaan pembisian di HSP dalam pekerjaan balok atau kolom bertulang. Dari HSPK yang dari Pemkot Surabaya ini dia digabung sehingga diambil patokan pada pekerjaan kolom botong bertulang 300 kilo. Nah, tapi dari ini saja untuk biaya upahnya itu pun dikurangin dengan tukang batu dan tukang kayu. Karena kan pada pekerjaan nanti kalau kita udah pisah kan cuma ada pekerjaan tukang besi aja. Mandor, kepala tukang besi, tukang batu, tukang. Nah, jadi ini biaya upahnya diambil biaya mandor, kepala tukang besi dan pembantu tukang sehingga total biaya upahnya adalah Rp1.145.18 gitu. Nah, dibagi 300 kg besi sehingga biaya upahnya itu per kilogram besi ini ditemukan harganya itu ternyata 3.816. Nah, 3.016 ini tinggal kita tambahkan dari biaya bahan besinya ini adalah 12.500. Jadi kita total biaya pekerjaan pembesiannya itu per kilo besi itu dapat 16.000. Ini dipakai gitu untuk perhitungan di sini. Nah, pekerjaan pembesian kita pakai harga 16. Mas, sekian saja dari kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf jika ada yang kurang itu. Dan kalau ada saran silakan disampaikan saja. Saya serahkan ke Mas Riko. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.